adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom adik-adik remaja yang di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan berlimpah damai sejahtera. Amin. Adik-adik remaja yang di rumah, hari ini di kalender 3 Mei 2020 kita masih beribadah dari rumah. Adik-adik jangan bersedih. Kita harus yakin dan percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan berubah dimanapun dan sampai kapan. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita memulai ibadah hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian nomor 21 dari Kidung Jemaat. Hari Minggu, hari yang mulia. Remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kita akan berdoa, kita akan mohon terang penyertaan kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, dan juga orang-orang di sekitar kami yang tentunya Engkau juga sangat mengasihi. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami juga akan mendengar sebagian dari firman. Penuhi ruangan yang kami pakai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati, pikiran, dan jiwa kami hanya tertuju kepadamu. Berkati juga Ibu Isyana yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Apa yang disampaikan kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Seru doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini? Ya, tentunya anak-anak bersukacita. Karena apa? Pada hari ini, di hari Minggu, anak-anak bisa beribadah bersama di rumah bersama dengan keluarga. Ya, pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Isyana meminta kepada anak-anak untuk menyiapkan Alkitab, kertas, dan juga pulpen. Bagaimana sayang? Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Kita baca Alkitab Mazmur 50 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Yang demikian bunyinya.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak tulis. Mari kita siapkan anak-anak menulis. 1. Apa yang kalian pahami tentang persembahan? 2. Menurut kalian, mengapa kita memberi persembahan? 3. Sebutkan hal-hal yang seringkali tidak benar dalam memberi persembahan. 4. Apa hambatan kita memberi persembahan? Nah, ini nanti anak-anak setelah selesai ibadah, anak-anak mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti difoto. Nah, setelah itu dikirim ke Bapak Pamong, yaitu Bapak Irwan. Anakku, renungan kita pada pagi ini dengan judul Persembahan yang Benar. Saat ini Ibu mau bernegosiasi dulu dengan anak-anak. Nah, pada saat ini Ibu mempunyai uang 50.000. Ibu mau menukar dengan uang yang dimiliki anak-anak, yaitu 5.000. Kira-kira anak-anak mau enggak ya? Ibu punya uang 50.000 ditukar dengan uang anak-anak 5.000. Mau enggak? Nah, Ibu juga punya uang 2.000 saat ini. Seandainya Ibu punya uang 2.000. Ibu ingin menukar uang 2.000 itu dengan uang milik anak-anak 50.000. Kira-kira ada enggak ya yang mau 50.000 ditukar dengan 2.000? Nah, sepertinya tidak ada. Karena apa? Secara manusiawi, kita ingin mendapatkan yang lebih besar terus. Ada perasaan tidak rela ketika kita sudah memberi dan berharap suatu saat kita akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Padahal kita, anak-anak, sudah tahu bahwa ketika memberi harus dengan tulus ikhlas tanpa hitung-hitungan. Nah, anak-anak, Ibu juga punya cerita. Pada suatu hari Minggu, ada satu keluarga yang pergi ke gereja. Dan pada saat itu, mereka dalam perjalanan pulang setelah beribadah dari gereja. Namun di tengah perjalanan, sang ayah berkata, sang ayah komplain bahwa kegiatan di gereja atau ibadah di gereja hari ini, pemandu pujiannya kurang bagus, kurang kompak, khotbahnya kuno,
terlalu panjang. Kursinya keras, soundnya, suaranya kadang-kadang nggak jernih. Majelisnya kurang perhatian. Tiba-tiba si anak menyaut, "Loh, Papa kok hitung-hitungan?" Begitu katanya. Dengan nilai 3.000, dengan pertunjukan yang sudah dilaksanakan, itu sudah sangat bagus. Nah, perkataan sang anak merupakan sindiran bagi ayahnya. Ketika kita memberikan 3.000 sampai 5.000 rupiah saja, mengharapkan pertunjukan yang sangat bagus untuk dinikmati. Padahal kita tahu, untuk membeli semangkuk bakso harga 5.000, uang 5.000 itu tidak cukup. Nah, anak-anakku, dari cerita ini semoga anak-anak bisa mengambil kesimpulan. Ada banyak orang yang memang datang beribadah untuk mendapatkan atau merasakan sesuatu. Kita ingin pertunjukan yang bagus untuk kita nikmati di gereja. Kita ingin menerima yang baik dari ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi kurang punya kerelaan untuk memberi kepada Tuhan. Anak-anakku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk dapat memberi tanpa hitung-hitungan, alias dengan tulus hati. Pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat 23 bahwa salah satu komponen ibadah yang sejati, yang sesungguhnya adalah memberi persembahan syukur sebagai korban. Artinya, memberikan persembahan dengan sukacita dan kesungguhan. Mengapa kita memberikan persembahan? Bukankah Tuhan itu sudah kaya? Apakah Tuhan butuh uang? Tentu pengertiannya tidak seperti itu. Kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur untuk semua berkat, cinta kasih, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti hari ini, anak-anak bisa bangun dari tidur dengan keadaan sehat, bisa melihat kedua orang tua, bisa tersenyum, menghirup udara bebas, dan lain-lain. Ini adalah wujud dari berkat Tuhan. Salah satu bentuk rasa syukur kita atau bentuk bersyukur kita adalah dengan memberi persembahan. Nah, anak-anak, siapa yang kalau diberi uang persembahan sama orang tua, kemudian dikurangi setengahnya untuk jajan, untuk membeli kuota internet? Itu tidak boleh, anak-anak.
Memang banyak sekali godaan-godaan saat kita akan memberikan persembahan. Tetapi jangan sampai kita mengurangi jumlah uang persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita bisa menambah jatah uang jajan kita untuk menambah persembahan yang sudah diberikan oleh mama papa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jika kita memberikan persembahan, kita harus memahami bahwa persembahan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membayar atau membeli kebaikan Tuhan, dan bukan pula untuk memancing Tuhan agar dengan persembahan yang kita berikan, Tuhan akan memberikan berlipat ganda. Kalau itu masih ada di dalam pemikiran kita, berarti kita belum memberikan persembahan dengan benar. Karena apa, anak-anak? Kita masih hitung-hitungan. Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk memberi persembahan dengan benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Ingat, Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi pujian dari PKJ nomor 146. Bawa persembahan. Silakan. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Adik-adik remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Nah, mari kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini firman Tuhan menyapa kami dan memberikan pelajaran bagi kami. Tolonglah kami, para remaja kepunyaan Tuhan, untuk dapat mengungkapkan syukur dengan baik. Dan persembahan yang telah kami siapkan ini, kiranya Tuhan berkenan menerima serta menyucikannya. Kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa memohon kepadamu, Tuhan senantiasa menjaga kesehatan kami selama kami melakukan kegiatan di rumah. Tolonglah kami agar kami mampu untuk belajar dengan sungguh-sungguh meskipun kami melakukannya di rumah. Kami juga berdoa memohon berkat anugerah-Mu untuk kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan dan juga berkat rezeki, sehingga setiap hal yang dilakukan untuk kami dan seluruh anggota keluarga dapat menjadi berkat. Kami juga berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, agar wabah corona segera berakhir dan kami semua dapat melakukan kegiatan dengan normal. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada di jemaat Tuhan, beserta dengan segala kegiatan pelayanannya, agar semua pelayanan yang dilakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Kami mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, puji Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Dari awal sampai akhir, Tuhan ada di dalamnya. Sebelum kita undur, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, adik-adik harus tetap rajin berdoa. Tetap andalkan Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun. Tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Satu lagi, tetap di rumah saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita undur dari ibadah dengan kita memujikan satu pujian dari PKJ 264. Apalah arti ibadah?